Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Putra dari IPS 3 dengan NIM 234 10 10 910. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KKL kemarin yang bertepatan di 3 tempat. Yang pertama ada di Situbondo, Baluran, dan terakhir tujuan di Watu Dodol, Banyuwangi. Nah, yang pertama itu di Bukit Kapur, berada di Kotakan, Kecamatan Situbondo ya guys ya. Nah, penambangan batu kapur atau bukit kapur yang tidak terkendali ini menimbulkan banyak dampak negatifnya. Dampak negatif bagi masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, dan makhluk hidup di sekitar bukit kapur ini. Nah, saya akan membacakan dampak-dampaknya ya dari pengelolaan bukit kapur ini yang dikelola oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama itu bisa merusak konservasi fauna. Akibatnya, fauna seperti burung, serangga, dan fauna lainnya berangsur-angsur berkurang keberadaannya karena habitatnya, seperti tumbuh-tumbuhan, telah berubah menjadi lahan pertambangan. Kerusakan habitat tanam, dampak yang dapat terjadi adalah tidak dapat kembali ke kondisi semula. Dapat menyebabkan terjadinya longsor. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menutupnya kembali dengan tanah agar lapisan atasnya itu ditumbuhi kembali dengan tumbuhan atau tanaman-tanaman seperti halnya alam. Terus menghasilkan proses penguapan. Penguapan, pengeboman, pembersihan vegetasi yang dapat mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, menyebabkan tanah longsor. Terus bisa menyebabkan polusi udara. Masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas udara itu turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Terus juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif bagi sesama manusia, yaitu mendaki lebih banyak batu kapur terbukti dengan jatuhnya korban yang meninggal karena jatuh dari ketinggian. Runtuhnya batu kapur dari atas tebing menabrak para penambang dan menyebabkan kematian, gangguan sistem pernafasan. Misalnya banyak debu-debunya itu tadi. Itu tadi penjelasan singkat di tujuan awal, yaitu di tempat Bukit Kapur ini yang berada di Situbondo. Lanjut perjalanan menuju ke pos kedua, yaitu di Baluran, bertepatan di Waduk Bajulmati, Situbondo. Nah, waduk adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menampung air sungai. Waduk juga merupakan salah satu sarana pemanfaatan sumber daya air yang mempunyai fungsi sebagai penyimpan dan penyedia air, baik sebagai bahan baku air bersih maupun untuk irigasi. Suatu waduk penampung atau konservasi air dapat menahan air pada kelebihan air pada masa-masa aliran air tinggi untuk digunakan selama masa kekeringan. Nah, di Kabupaten Situbondo ini ada salah satu waduk yang dijadikan tempat ikonik di Kabupaten Situbondo, yaitu Waduk Bajulmati. Fungsi Waduk Bajulmati ini yaitu sebagai penyedia air untuk kebutuhan irigasi, air baku, dan juga PLTMH. Kebutuhan air irigasi ditentukan berdasarkan pola tanam existing, dan kebutuhan air baku ditentukan berdasarkan jumlah penduduk daerah yang dilayani Waduk Bajulmati, yaitu
Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu dibahas mengenai energi yang dapat dihasilkan oleh PLTHM. Bukan PLTHM, tetapi PLTMH. Nah, secara umum mengenai kondisi Waduk Bajulmati ini berada di lokasi Taman Nasional Baluran di Kabupaten Banyuwangi. Itu ada dua perbatasan, maksudnya di perbatasan di wilayah Baluran ya guys ya, bertepatan di perbatasan Situbondo sama Banyuwangi. Dan itu ada dua Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Dan waduk ini berada di antara dua kabupaten, yaitu tadi Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Nah, kondisi sekitar waduk merupakan lahan yang umumnya merupakan kawasan hutan yang cukup lebat. Pemukiman warga setempat dari Kecamatan Wongsorejo serta daerah pertanian yang diolah oleh pemerintah setempat. Salah satu pemanfaatan Waduk Bajulmati ialah sebagai cadangan air para petani bila musim kemarau. Itu sekilas penjelasan dari Waduk Bajulmati ini ya. Lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu Taman Nasional Baluran. Masih berada di wilayah Situbondo. Nah, Taman Nasional Baluran ini berbatasan dengan Selat Madura di utara, Selat Bali di timur, Desa Wonorejo dan Sungai Bajulmati di selatan, dan serta Sungai Klokoran dan Desa Sumberanyar di barat. Wilayahnya dibagi menjadi zona inti seluas 12.000 hektar, zona rimba seluas 5.537 hektar, zona pemanfaatan intensif seluas 800 hektar, zona pemanfaatan khusus seluas 5.780 hektar, dan zona rehabilitasi seluas 783 hektar. Pengelolaannya dibagi dua menjadi seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Bekol dan seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Karangtekok. Seksi wilayah 1 meliputi Taman Nasional Baluran secara geologi terbagi menjadi tanah pegunungan dan tanah dasar laut. Kondisi tanah pegunungan ini terdiri dari tanah vulkanik yang berbatu, lereng gunung cukup tinggi dan curam. Sedangkan tanah dasar laut hanya ada di dataran pasir sepanjang hutan bakau. Di dataran rendah setengah luasnya merupakan tanah hitam yang ditumbuhi rumput sabana. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi dari dalam hutan Taman Nasional Baluran ini ya guys ya. Selanjutnya, dan di dalam Taman Nasional Baluran ini ada hewan-hewan, dan terus lagi masuk itu menuju ke pantai yang bernama Pantai Bama, Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos terakhir atau ke tempat yang terakhir, yaitu berada di Kabupaten Banyuwangi di Selat Bali, yaitu di Watu Dodol Banyuwangi. Nah, kawasan wisata pantai Watu Dodol ini merupakan pintu masuk ke Kabupaten Banyuwangi dari wilayah Kabupaten Situbondo. Namun Watu Dodol sendiri merujuk kepada sebuah batu besar setinggi 6 meter yang berlokasi tepat di antara kedua ruas jalan raya. Jadi batu besar ini tingginya itu kira-kira ada 6 meter. Itu berada di tengah-tengah jalan raya. Nah, lokasi kawasan wisata ini sekitar 5 km dari Pelabuhan Ketapang. Banyuwangi dalam bahasa Jawa, watu memiliki arti batu. Istilah
Dodol dapat diartikan sebagai jenang. Jenang dodol dapat merujuk kepada makanan manis berbentuk persegi seukuran kelingking. Nah, watu dodol merupakan batu karang berwarna hitam yang sangat keras serta memiliki bentuk yang unik, yaitu bagian atasnya lebih besar daripada dasarnya. Jadi batu ini atasnya itu besar, bawahnya agak kecil ya guys ya. Nah, ceritanya pada masa Belambangan di pemerintahan oleh Minak Jinggo sempat terjadi peperangan antara pasukan Belambangan dengan Majapahit. Pasukan Belambangan mengalami kekalahan sehingga banyak yang melarikan diri menuju pantai di utara. Awalnya Watu Dodol terletak di sisi timur jalan yang menghubungkan Situbondo dengan Banyuwangi. Pada saat dilakukan pelebaran jalan, pemerintah setempat bermaksud memindahkan lokasi Watu Dodol yang menjadi ikon wisata daerah tersebut. Hal itu disebabkan pelebaran jalan lebih memungkinkan dilakukan pada sisi timur, karena sisi barat jalan merupakan sebuah bukit. Setelah susah payah mendongkrak dan menggulingkan Watu Dodol, keesokan harinya Watu Dodol kembali tertancap di tempat semula. Jadi ceritanya itu batu yang berada di tengah jalan itu tidak bisa dipindahkan ya guys ya. Tetap istilahnya bahasanya itu paten. Paten di tengah jalan itu. Jadi sampai sekarang ini menjadi ikon Watu Dodol ya, batu itu yang berada di tengah jalan itu. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai KKL di 3 tempat ini ya guys ya. Oh, 4 tempat, yaitu di Situbondo, Bukit Kapur, di Baluran, di Waduk Bajulmati, di Taman Nasional Baluran, langsung itu menuju ke Pantai Bama, dan terakhir di Watu Dodol. Nah, saya akan kasih tahu lagi mengenai Pantai Bama yang berada di Taman Nasional Baluran ini. Di situ banyak sekali hewan-hewan, rusa, monyet, banteng, dan masuk di Pantai Bamanya itu ada banyak sekali pohon bakau. Nah, fungsi dari pohon tersebut yang berada di dekat pantai itu mengurangi adanya gelombang besar dan ya istilahnya disebut juga tsunami. Jadi gelombang besar itu tidak sampai ke darat karena adanya pohon tersebut buat ngelindungin. Nah, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.